Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Rani Rashida Sabrina, soal SKB PGSD, Profesional IPA Part 1. Soal yang pertama, SKB PGSD IPA. Berikut adalah contoh yang termasuk ke dalam konduksi titik. A. Air yang dimasak. B. Panas matahari. C. Besi yang dipanaskan. D. Adanya angin laut. Nah, teman-teman, di sini yang diminta adalah contoh yang termasuk ke dalam konduksi ya. Jadi ada 3 yang namanya ada konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Nah, untuk yang konduksi ini kita lihat dari pilihan jawabannya itu adalah C, besi yang dipanaskan. Kenapa besi yang dipanaskan? Mari kita bahas. Pembahasannya yang nomor 1 ini, konduksi adalah perpindahan energi panas melalui suatu zat penghantar tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi kalau konduksi itu perpindahan energi panasnya itu tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya itu bila sendok digunakan mengaduk segelas kopi panas. Lama-kelamaan sendok akan menjadi panas. Jadi dia tidak ada disertai perpindahan zat perantaranya. Tetap perantaranya itu sendok ya atau benda padat. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian setrika yang panas diletakkan di atas baju, maka baju juga akan menjadi panas. Nah, jadi padat ya. Selanjutnya, untuk konveksi adalah perpindahan energi panas melalui zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi kalau konveksi ini perpindahannya ada zat perantaranya ya. Nah, dengan disertai perpindahan zat perantaranya itu bisa perantaranya seperti zat cair atau zat gas. Nah, contohnya terjadinya angin laut, kemudian terjadinya angin darat. Nah, itu contoh dari konveksi itu sendiri. Jadi bedanya kalau konduksi dia tanpa disertai perpindahan zat, kalau konveksi itu disertai perpindahan zat. Bagaimana dengan radiasi? Nah, kalau radiasi itu perpindahan energi panas tanpa zat perantara. Tanpa zat perantara ini dia berupa pancaran gitu atau sinar. Nah, sinar matahari sampai ke bumi, itu contohnya. Lalu api unggun akan menghangatkan udara di sekitar api. Jadi cahaya dari api unggun tadi, nah itu yang akan menghangatkan udara di sekitar api. Jadi yang termasuk dalam konduksi itu besi yang dipanaskan. Nah, sendok itu kan terbuat dari besi, kalau dari contoh yang tadi. Soal selanjutnya, soal nomor 2 SKB PGSD IPA ya. Prinsip dari teori asas Black dalam kalor yakni A. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. B. Jumlah kalor yang dilepas tidak sama dengan jumlah kalor yang diterima. C. Jumlah kalor yang diterima lebih sedikit dibandingkan yang dilepas. Dan D. Kalor tidak bisa dilepas jika kalor yang diterima tertahan. Nah, bagaimana ini jawabannya? Ya, jawabannya adalah benar, adalah A. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Kenapa bisa seperti ini? Ya, yang pembahasan nomor 2 ini, asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan jika dua benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama. Lalu yang kedua bunyinya jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Lalu yang ketiga, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan.
Jadi bunyi asas Black itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi rangkumannya itu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi secara umum rumus asas Black itu seperti yang kita ketahui adalah Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Makanya jawabannya tadi adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Untuk soal yang ketiga, SKB PGSD IPA, penyakit ini disebabkan oleh lensa mata yang tidak mampu memipih seperti biasanya, sehingga sinar-sinar sejajar yang berasal dari benda jauh akan terpotong oleh retina. Penyakit ini disebut titik A. Hipermiopi, B. Astigmatisme, C. Presbiopi, D. Miopi. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, ternyata jawabannya adalah D ya, miopi. Bagaimana pembahasannya? Miopi itu adalah rabun jauh. Nah, jadi pembahasan nomor 3 itu, miopi atau rabun jauh adalah gangguan penglihatan pada mata yang disebabkan oleh lensa mata yang terlalu mencembung. Sehingga yang terjadi adalah bayangan benda tidak jatuh tepat pada retina, melainkan di depan retina. Hal ini membuat benda yang jauh menjadi terlihat kabur dan tidak jelas. Namun, untuk melihat benda yang dekat masih bisa terlihat jelas. Nah, miopi atau rabun jauh ini penyebabnya adalah lensa mata kita terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang sehingga bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Akibatnya, titik jauh mata yang seharusnya tidak terhingga menjadi jarak lebih dekat sehingga benda jauh tidak terlihat dengan jelas. Penderita dari miopi ini itu dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif atau bisa disebut juga dengan lensa divergen. Nah, itu pembahasan nomor 3. Jadi, secara umum miopi adalah rabun jauh karena mata tidak mampu melihat jauh sehingga fokus harus didekatkan. Sedangkan hipermetropi secara umum adalah rabun dekat di mana mata tidak mampu melihat dekat, sehingga fokus harus dijauhkan. Kalau hipermetropi ini dibantu oleh lensa cembung ya. Kalau miopi tadi lensanya cekung. Kalau presbiopi sering disebut mata tua karena daya akomodasi lensa yang sudah berkurang. Ya, biasanya kalau presbiopi ini lensa matanya itu lensa mata cembung dan cekung. Nah, ini adalah pembahasan lebih lengkap untuk nomor 4. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik, yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa periode atau lama gerak osilasi satu ayunan T dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi mengikuti rumus. Nah, jadi ada rumusnya ya, di mana L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi. Jadi T sama dengan atau T tak hingga 2pi akar L per G. Nah, sudut ayunannya kecil dari 1. Periode berayun sebuah bandul ditentukan oleh panjang bandul, kekuatan gravitasi, dan amplitudo atau lebar ayunan. Periode tidak tergantung kepada massa bandul,
Jika amplitudo terbatas oleh ayunan yang kecil, periode T bandul sederhana. Waktu yang diperlukan untuk satu siklus lengkap adalah T tak hingga 2pi akar L per G, di mana L adalah panjang bandul dan G adalah gaya gravitasi. Jadi kalau tentang bandul ini ditentukan oleh panjang bandulnya ya. Karena itulah tadi dilihat panjang bandul yang mana yang sama, maka itu yang ikut berayun. Soal SKB yang kelima, PGSD IPA, gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia seperti di bawah ini kecuali A. Kacamata tunanetra, B. Alat ukur ketinggian gunung, C. Alat ukur kedalaman laut, D. Alat pemeriksaan USG. Jadi apa kira-kira jawabannya? Manfaat dari gelombang ultrasonik ya. Ya, tapi di sini yang diminta adalah kecuali atau yang bukan. Mari kita bahas. Jawabannya adalah B, alat ukur ketinggian gunung. Pembahasannya, ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hanya beberapa hewan yang menggunakan konsep ultrasonik seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi atau pencarian ya. Dalam hal ini, gelombang ultrasonik merupakan gelombang ultra di atas frekuensi gelombang suara atau sonik. Jadi ultrasonik ini adalah getaran atau frekuensi yang tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia itu tidak bisa ya. Namun manfaat dari gelombang ultrasonik itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali ya. Yang pertama, dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kacamata tunanetra. Nah, tadi pada option ada tentang kacamata tunanetra ya, jadi bukan itu option yang benar, yang jawabannya. Lalu yang kedua, mendeteksi organ dalam tubuh apabila ada permasalahan. Jadi ada fungsinya gelombang ultrasonik ini itu tentang mendeteksi organ dalam tubuh. Lalu yang ketiga, pendeteksian kehamilan dengan USG. Jadi USG itu menggunakan pemanfaatan gelombang ultrasonik ya. Lalu yang keempat, untuk mengetahui keretakan dalam logam. Nah, jadi keretakan dalam logam bisa dideteksi dengan pemanfaatan gelombang ultrasonik. Gitu pula yang kelima, mengukur kedalaman laut. Jadi kedalaman laut itu juga bisa kita gunakan atau kita manfaatkan gelombang ultrasonik. Yang tidak tadi adalah tentang pegunungan tadi ya, tidak ada hubungannya dengan gunungan atau gunung. Oke, sekian dulu pembelajaran kita SKB IPA PGSD hari ini. Terima kasih sudah menonton dan minta dukungannya dengan mensubscribe channel ini ya, teman-teman, dan juga share video ini ke teman-teman agar kita sama-sama bisa lulus SKB. Semangat menuju CPNS 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.